kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kalau pada hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Kita berada pada saat ini, kita bersekutu bersama-sama. Itu semua bukan karena kekuatan kita, itu semua bukan karena gagah kita, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mau bersama-sama merenungkan betapa Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau tinggikan nama-Nya. Kita mau menyembah Dia. Haleluya Yesus. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Haleluya Yesus.
Engkau memberkati kami Tuhan, jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah-rumah ya Bapa, dan dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya dengan hati yang penuh ucapan syukur. siapkan hati kita. Kita mau tenangkan hati kita. Kita siapkan telinga kita.
yang kudus dan tiada bercelah. Haleluya Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekali yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih bisa dipertemukan kembali dalam persekutuan ibadah saat ini, meski melalui online. Sebentar kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan dengan satu tema, tetap menyala bagi Tuhan. Sebelumnya, mari
kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita bisa mengerti dan memahami kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang menghampiri dan menghadap akan hadirat Engkau. Puji syukur kami panjatkan bagi Engkau, kalau pada kesempatan saat ini kami boleh bersama-sama kembali membangun satu persekutuan ibadah kepada Engkau. Dan sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan sebagai daripada firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kepada setiap kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya pada saat kesempatan ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini, ya, puji syukur kita panjatkan kepada Dia, karena Dia masih memberi kesempatan bagi kita untuk kita bersama-sama merenungkan akan kebenaran daripada firman-Nya, yang pada saat ini saya berikan satu tema, tetap menyala bagi Tuhan. Untuk itu mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Tuhan Roma, pasal yang ke-12, ayat yang ke-11. Surat Roma, pasal 12, ayat yang ke-11. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi kita akan baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen pada awal mulai mereka melayani Tuhan begitu antusias dan menggebu-gebu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, semangat itu menjadi kendor. Tidak lagi bersemangat dalam melayani Tuhan. Dan bahkan banyak alasan yang dipakai untuk menolak secara halus tugas pelayanan yang diberikan kepadanya. Api semangat pelayanan dalam diri mereka tidak lagi berkobar-kobar, melainkan semakin meredup dan meredup dan menjadi padam. Keputusan awal mulai melayani Tuhan sudah menjadi berkurang, bahkan bisa jadi dilupakan. Ingat bahwa keputusan adalah merupakan sebuah janji yang menyatakan kesanggupan untuk melakukan sesuatu secara terus-menerus dan berkelanjutan. Tapi mengapa banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, yang pada awalnya mereka memiliki semangat yang berapi-api, namun dalam pelayanan mereka bukannya semakin bertambah-tambah dalam semangat, tetapi malah berkurang, menjadi kendor dalam semangatnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seringkali yang menjadi penyebab utamanya karena permasalahan
yang terjadi dalam hidup mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadikan pelayanan kepada Tuhan hanya sebatas aktivitas rutin, seiring dengan rutinnya kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, namun demikian, karena kesibukan, karena situasi, keadaan seperti saat ini, rutinitas untuk membangun persekutuan dengan Tuhan, nah saat ini kita boleh merasakan bahwa bagaimana kita membangun persekutuan yang biasanya kita laksanakan di gereja bersama-sama, namun dengan situasi dan keadaan pada saat sekarang ini, kita harus menjalaninya di rumah. Adakah kita masih tetap memiliki semangat untuk kita membangun ibadah kepada Tuhan? Nah, oleh sebab itu, ya kita sendirilah yang bisa memberikan jawaban akan pertanyaan ini. Adakah saya masih bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan sebagai umat-umat ketebusannya? Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, kita harus berhati-hati. Kita harus waspada, karena kesempatan-kesempatan yang demikian inilah yang akan dimanfaatkan oleh musuh besar kita orang-orang percaya, yakni iblis, untuk melemahkan dan menjatuhkan iman kita, sehingga kita tidak lagi memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, seperti yang dalam ayat yang baru kita baca tadi, di mana firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, melainkan hendaklah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Malah dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita harus tetap memiliki semangat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memiliki masalah dalam kehidupan adalah hal yang wajar atau lumrah bagi setiap orang, karena semua orang pasti mengalaminya. Nah, bagi kita orang-orang percaya Tuhan Yesus, Paulus adalah merupakan salah satu teladan dalam berkeputusan untuk melayani Tuhan, di mana Paulus mengatakan di dalam surat Roma pasal 14 ayat yang ke-8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau demikian halnya, maka tidak seharusnya kita ini menjadikan masalah dalam kehidupan kita sebagai alasan untuk kita tidak lagi punya semangat dalam melayani Tuhan. Karena seperti dikatakan Rasul Paulus, bahwa jika hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita harus tetap memiliki semangat yang berapi-api, semangat yang penuh
dalam pelayanan kita ini semangat yang berkobar-kobar. Jangan sampai kita mengalami hal yang melemahkan. Karena tadi kita tahu bahwa kesempatan seperti sekarang ini adalah merupakan kesempatan yang banyak akan digunakan oleh musuh besar kita untuk melemahkan dan menjatuhkan iman kita dan menjatuhkan semangat kita, sehingga kita tidak lagi memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Karena itu perlu kita pilih di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kalau kita mengenal dengan benar siapa Tuhan kita itu, dan kita mau menyadari akan anugerah keselamatan yang telah kita terima daripadanya, serta kita mau memahami akan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita, maka kita akan bisa melayani Tuhan secara ajab. Ya, kita bisa membangun persekutuan dengan Tuhan juga dengan ajab, serta dengan penuh semangat di dalam segala situasi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita melihat bahwa, atau mungkin kita mendengar, atau mungkin kita sendiri merasakan bahwa di saat kehidupan seseorang sedang hidup dalam keberkatan, pada saat itulah ia begitu menggebu-gebu dalam pelayanan bagi Tuhan. Mereka menggebu-gebu dalam membangun persekutuan ibadah dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada saat keadaan itu terbalik, apa yang terjadi? Nah, pada saat dia masih menikmati berkat Tuhan, merasakan adanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, dia bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu bukan hanya baik dalam memberikan kesaksiannya, tetapi Tuhan Yesus itu sangat amat sangat baik. Nah, inilah yang dikerjakan atau diakui oleh seorang anak Tuhan dalam pelayanan, di dalam peribadatannya pada saat mereka dalam keberkatan. Namun pada saat keadaan terbalik dan segala sesuatu yang dia kerjakan, dia merasa tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya, maka pelayanan dalam pekerjaan Tuhan, maka dalam ibadahnya kepada Tuhan, itulah yang akan terkena imbasnya. Terkena imbasnya. Jadi karena keadaan yang sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya, membuat api semangat pelayanan dan ibadahnya mulai kendor. Dan bahkan di dalam apa yang dikerjakannya mulai dikurangi dan bahkan sampai ditinggalkan sama sekali. Nah, sekarang bagaimana supaya kita tetap menyala bagi Tuhan? Hanya ada satu cara yang bisa kita pakai untuk kita bisa kembali
dan bahkan terus menyala bagi Tuhan, yaitu kita harus mampu bertindak memulihkan kembali persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan yang karib, pergaulan yang akrab dengan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa persekutuan yang karib dengan Tuhan mengandung satu janji daripada Tuhan Yesus, di mana Rasul Paulus mengatakan bahwa jerih lelah kita ini tidak akan sia-sia. Jerih lelah kita dalam melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Nah, mari kita akan membaca di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, dalam ayatnya yang ke-58. Demikian dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan kita memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan yang karib, persekutuan yang akrab, kita jalin kembali dengan Tuhan, dengan kita terus fokus kepada janji Tuhan. Karena di dalam janji Tuhan dikatakan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Nah, mari kita akan bersama-sama dalam situasi seperti pada saat sekarang ini memiliki satu tekad seperti Paulus, memiliki tekad seperti Paulus, di mana Paulus mengatakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita pun demikian, mari kita mau terus mengarahkan tujuan kita di dalam kita mengiring kepada Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan. Kita mau miliki tekad seperti tekad Paulus ini. Nah, supaya di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan, pengiringan kita tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita menjadi loyo, tetapi kita terus memiliki semangat sampai kita mencapai garis akhir di dalam kehidupan kita ini. Inilah Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan dan renungan firman Tuhan yang kita terima bersama pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadikan sumber kekuatan dalam membangkitkan semangat kita untuk kita melayani, untuk kita membangun persekutuan dengan Tuhan di segala situasi serta keadaan dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Kiranya damai dan sejahtera Allah memberkati kita semua. Amin. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa.
Segala puji syukur kami panjatkan bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau pada kesempatan saat ini kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami melalui firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami umat-Mu di dalam perjalanan pelayanan ataupun pengiringan kami kepada Engkau, agar kami boleh tetap menyala-nyala di dalam Engkau ya Tuhan, agar kami tidak menjadi kendor di dalam segala situasi seperti pada saat sekarang ini, di masa pandemi ini Tuhan, yang berkesempatan untuk melemahkan iman dan percaya kami, untuk menjatuhkan kehidupan kerohanian kami. Dan kami bersyukur melalui firman-Mu pada kesempatan saat ini, Engkau memberikan kembali semangat bagi kami, untuk kami boleh tetap memiliki kekuatan di dalam kami mengiring kepada Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kepada setiap kami, untuk kami boleh semakin hari semakin giat di dalam membangun persekutuan, di dalam membangun pelayanan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang hidup untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan perpuluhan, kualitas 1, kualitas 2, dan jenis persembahan lainnya bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop, dan masing-masing amplop ditulisi sesuai jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Agus Irianto dan Bapak Siwitanto. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, dan serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk memulihkan kesehatan dan lanjut usia kepada Ibu Maria, Ibu Satuna, Ibu Junaidi, Ibu Markus, Bapak Alpius Aji Pamuji, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, dan Bapak Sukadi. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan dalam ketidakberdayaan mereka. Kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji syukur pada Tuhan yang sudah menolong kita dalam ibadah kita di pekan ini.
Dan marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Mari berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami telah merampungkan ibadah kami. Dan hamba berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun pada pekan ini, kiranya berkat kerajaan-Mu memenuhi cita-cita harapan umat-Mu sekalian yang berulang tahun pada pekan ini. Kesehatan yang prima dikaruniakan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam segala bentuk kurban-kurban yang dipersembahkan kepada-Mu, baik itu korban persepuluhan, korban syukur, dan kurban-kurban yang lainnya. Tuhan memberkati umat-Mu yang taat melakukan perintah-Mu dengan hormat kepada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu yang bergabung dalam perkumpulan berkat Malang Gemah Kasih. Kiranya Tuhan menjagai para hamba-Mu dan para pengusaha yang ada di dalamnya. Kesehatan yang prima Tuhan karuniakan, hikmat akal budi, bimbingan, perlindungan, dan berkat-Mu atas mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, juga para menteri, TNI dan Polri, para medis. Tuhan menolong mereka semua dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan-Mu ya Tuhan, dan berkat-Mu atas mereka semua. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam perlindungan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kiranya negeri kami dimerdekakan dari serangan COVID-19 ini, dan kami semua boleh mengalami kesehatan yang prima sebagai berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat dari Bapa surga mengalir dalam hidup-Mu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan kepada-Mu untuk hidup sebagai saksi Kristus, hidup sebagai garam dan terang dunia. Damai sejahtera, persekutuan dan bimbingan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapan-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.